Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada sore hari ini insyaallah bersama Ustaz Ali silakan melanjutkan di antara kisah-kisah teladan yang insyaallah kita akan bisa ambil hikmah di dalamnya, yaitu Ustaz akan bercerita tentang 3 orang soleh yang terjebak di dalam gua. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak bersama. Pada zaman dahulu ada 3 orang soleh yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Mereka ingin menuju suatu tempat, dan tiba-tiba di tengah perjalanan turun hujan yang sangat lebat, diiringi dengan petir yang menyambar. Akhirnya mereka mencari tempat untuk berteduh agar tidak kehujanan. Mereka menemukan sebuah gua, dan akhirnya mereka masuk ke dalam untuk berteduh. Sesaat mereka masuk ke dalam gua, terdengar suara gemuruh. Ternyata itu runtuhan batu dari atas gunung. Dan mereka terkejut ketika ada sebuah batu besar yang menutup pintu gua, yang hanya menyisakan lubang kecil, dan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga, 3 orang mendorong bersama-sama, tidak bergeser sedikit pun batu dari mulut gua. Akhirnya dalam keadaan lemas, pasrah, ada salah satu seorang di antara mereka berkata, "Teman-teman, tampaknya tenaga kita sudah habis, dan yang bisa membuka pintu gua ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari teman-teman kita bertawasul. Bertawasul itu memberikan perantara dengan amalan-amalan kita yang dulu pernah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu yang lain menjawab, "Oh iya, benar. Mungkin saja dengan amalan-amalan yang pernah kita lakukan, Allah mengizinkan membuka pintu gua ini." Akhirnya yang pertama berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dahulu aku memiliki orang tua yang sudah tua renta, dan setiap hari aku memberikan makan kepadanya. Dan ketika aku kembali dari tempat kerja ke rumah, tidak aku pulang ke rumah kecuali aku membawakan susu hangat untuk orang tua. Dan pada suatu hari, ketika aku membawakan susu untuk orang tuaku telah tertidur karena aku terlambat pulang ke rumah. Dan akhirnya aku menunggu orang tuaku sampai bangun. Padahal anak dan istriku menangis meminta susu yang aku bawa karena mereka juga lapar. Dan akhirnya ibunya bangun dari tidurnya dan meminum susu yang aku bawakan. Dan ibuku ridho kepadaku. Lalu ya Allah, apabila ini adalah amalan yang aku lakukan karena Engkau ya Allah, bukakanlah pintu gua ini untuk kami ya Allah." Apa yang terjadi anak-anak sekalian? Ternyata batu itu bergeser sedikit. "Alhamdulillah," kata yang lain. "Alhamdulillah, batunya bergeser, tapi belum cukup untuk kita keluar." Lalu orang yang kedua mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, dahulu aku mencintai seorang gadis, dan dia datang kepadaku untuk meminjam uang kepadaku. Tapi aku memberikan syarat kepadanya karena aku sudah lama menyukainya, agar aku bisa
tidur dengannya. Lalu perempuan itu karena kepepet, membutuhkan uang yang banyak, akhirnya menyetujui syarat laki-laki ini. Dan ketika mereka ingin melakukan zina, sang perempuan berkata, "Wahai laki-laki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan seketika itu aku bergemetar mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tinggalkan perempuan itu di kasurnya. Ya Allah, kalau ini aku lakukan karena Engkau ya Allah, aku menjaga diri karena Engkau ya Allah, menjaga kesucian diriku karena Engkau ya Allah, mohon Kau bukakan pintu gua ini. Subhanallah. Apa yang terjadi? Batu itu kembali bergeser. Tapi belum cukup untuk mereka keluar dari gua itu, anak-anak sekalian. Akhirnya orang yang ketiga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dulu aku memiliki karyawan, dan ketika aku memberikan upah kepadanya, dia tidak hadir karena memiliki uzur, karena ada yang sakit, sehingga upahnya belum aku berikan. Dan upahnya aku berikan kambing 2 ekor, lalu aku rawat kambing itu sehingga pada suatu hari si fulan datang kepadaku untuk mengambil upahnya, dan aku katakan kepadanya, 'Hai fulan, inilah kambing-kambingmu, inilah hartamu dulu, inilah upahmu dulu yang belum aku berikan. Aku belikan kambing dan sekarang sudah ribuan. Ini aku serahkan semuanya padamu.' Laki-laki itu terkejut. 'Betulkah Tuhan? Bukankah upahku hanya sedikit? Mengapa jadi banyak, wahai Tuhan?' 'Ya karena ini aku belikan kambing dan aku rawat kambing ini, dan semua ini menjadi milikmu.' Lalu dia berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, apabila hal ini aku lakukan karenamu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini ya Allah.' Apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Tiba-tiba batu itu menggelinding dan pintu gua itu terbuka selebar-lebarnya seperti sedia kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman haki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini? Yang pertama adalah bahwa ada amalan-amalan yang itu menjadi penyebab, jadi wasilah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam keadaan sulit, apalagi pandemi seperti ini. Kita ingat amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa dengan amalan itu, insya Allah Allah akan bantu. Di antaranya adalah ingat berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah tua, ketika orang tua kita masih hidup, mari kita berbakti kepada mereka. Yang kedua, kita menghindari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan keji, mohon maaf, seperti zina dan sebagainya. Yang ketiga, kita menjaga amanah dengan baik, titipan orang, harta orang kita jaga dengan baik. Insya Allah ini diantara amal-amalan yang menjadikan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu terakhir, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para orang tua sekalian, marilah kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita kumpulkan pundi-pundi kebaikan, karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penyebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.